Laga panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 mempertemukan timnas Indonesia dengan salah satu raksasa sepak bola Asia, Australia, dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang 0-0 yang diraih skuad Garuda menghadirkan banyak pujian, sekaligus meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi pelatih Shin Tae-yong, terutama di sektor gelandang. Pertandingan melawan Australia ini terasa istimewa bagi Indonesia, mengingat sejarah panjang pertemuan antara kedua tim. Dalam 17 pertemuan terakhir, Australia berhasil meraih 16 kemenangan, dan Indonesia baru sekali mengalahkan mereka, yaitu pada 1981, atau 43 tahun yang lalu. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia menahan imbang tim Socherus ini jelas merupakan pencapaian luar biasa, setelah sebelumnya mereka juga menahan tim kuat lainnya yakni Arab Saudi, dengan skor 1-1. Meski meraih hasil yang positif, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menang, terutama jika lini tengah mereka lebih solid. Dua gelandang yang diturunkan Shin Tae-yong, yaitu Nathan Chuaon dan Ivar Jenner, kesulitan mengimbangi permainan kreatif duo playmaker Australia, Keanu Bakus dan Jackson Irvine. Keduanya kerap kalah dalam duel perebutan bola dan gagal mendistribusikan bola dengan baik kepada target man, Rafael Struijk. Masalah ini semakin terlihat ketika dua sayap, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun, serta dua bek, Jay Izes dan Rizky Ridho, beberapa kali harus turun lebih dalam ke tengah lapangan untuk memberikan dukungan kepada Nathan dan Ivar. Ketidakmampuan mereka untuk mendominasi lini tengah memberikan keuntungan bagi Australia, yang mendikte permainan di sebagian besar babak kedua. Salah satu keputusan yang menjadi sorotan adalah tidak dimasukkannya Tom Haye dalam starting 11. Pemain yang berperan besar saat Indonesia menahan Arab Saudi di laga sebelumnya justru memulai pertandingan dari bangku cadangan. Spekulasi sempat muncul bahwa gelandang berusia 29 tahun tersebut cedera, namun hal ini terbantahkan ketika ia dimasukkan di menit ke-69 untuk menggantikan Ivar Jenner. Masuknya Tom Haye memberikan angin segar bagi serangan Indonesia. Meski terlambat, kehadiran mantan pemain SC Heerenveen itu membawa variasi dalam serangan. Tom Haye mampu mengatur tempo permainan dengan umpan-umpan pendek yang rapi serta crossing berbahaya ke jantung pertahanan Australia. Asis-asis manis kepada Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman memperlihatkan kemampuan Tom Haye dalam menciptakan peluang. Tak hanya itu, ia juga bermain solid dalam perebutan bola, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengatur serangan berkualitas. Melihat dampaknya, Shin Tae-yong tentu perlu mempertimbangkan untuk mengembalikan Tom Haye ke peran sentral dalam laga-laga mendatang. Kemampuan kreatifnya serta tembakannya dari luar kotak penalti, yang terbukti efektif saat mengalahkan Filipina 2-0 di fase sebelumnya, menjadikannya pemain kunci yang tak bisa diabaikan. Meski Tom Haye jelas unggul dalam kreativitas, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak opsi di lini tengah. Salah satu kandidat kuat yang bisa membantu memperkuat sektor tersebut adalah Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini memiliki pengalaman internasional dan sudah beberapa kali dipercaya Shin Tae-yong sebagai pengatur serangan timnas. Namun, kehadiran pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Tom Haye dan Ivar Jenner membuat posisi Klok sedikit terpinggirkan. Padahal, performa Mark Klok di Persib Bandung masih sangat stabil, dengan ia tetap menjadi andalan dalam skema permainan Bojan Hodak. Dengan kondisi fisik yang prima dan semangat tinggi untuk membela timnas, Mark Klok bisa menjadi jawaban bagi lini tengah Indonesia yang butuh gelandang pekerja keras. Duet antara Tom Haye dan Mark Klok bisa menjadi solusi ampuh untuk memperkuat serangan dan menjaga keseimbangan di lini tengah. Keduanya memiliki karakter permainan yang berbeda namun saling melengkapi, di mana Tom Haye unggul dalam kreativitas dan pengaturan tempo, sementara Klok dikenal sebagai gelandang box-to-box yang kuat dalam bertahan dan membantu serangan. Dalam wawancaranya, Mark Klok bahkan menegaskan kesiapan dirinya untuk kembali membela timnas. "Saya selalu siap bermain untuk negara kita," ungkap pemain naturalisasi tersebut. Shin Tae-yong tentu perlu mempertimbangkan untuk memanggil kembali Mark Klok demi menghadapi laga-laga krusial ke depan. Hasil imbang melawan Australia adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Namun pekerjaan rumah bagi Shin Tae-yong masih cukup banyak, terutama dalam menemukan formula terbaik di lini tengah.
Kunci kemenangan Indonesia di laga-laga mendatang adalah memperbaiki distribusi bola dan menjaga agar lini tengah tetap solid menghadapi tekanan lawan. Dengan stok gelandang yang dimiliki termasuk Tom Haye dan Mark Klok, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah. Kini tinggal bagaimana Shin Tae-yong mengoptimalkan talenta-talenta tersebut, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.